Selamat pagi semuanya anak-anak. Kita akan melanjutkan materi kita dari bab 6 ya. Kita sudah menyelesaikan sebelumnya bab 5 ya. Bagaimana peran Roh Kudus dalam diri murid-murid Yesus. Nah, pada saat ini kita akan memasuki materi kita yang baru dari bab 6 yang berjudul Gereja sebagai Paguyuban Orang Beriman. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana pengantar saja. Nah, untuk bagian-bagian dari bab ini akan kita dalami dalam pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita akan dihantar bagaimana sih sebenarnya gereja sebagai paguyuban orang beriman. Nah, setiap orang pasti tergabung dalam suatu perkumpulan, ya. Pasti tergabung dalam suatu perkumpulan, entah dalam perkumpulan marga, perkumpulan iman, gereja, bahkan ada perkumpulan-perkumpulan kecil seperti di kelas misalnya, atau ada grup-grup tertentu. Nah, itu adalah suatu perkumpulan. Nah, bila kita menjadi anggota perkumpulan tersebut, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui seperti apa perkumpulan tersebut. Nah, kamu tidak mungkin bisa masuk ke dalam suatu perkumpulan kalau kamu tidak memahami secara mendalam bagaimana perkumpulan yang akan kamu masuki itu. Nah, maka sebelum memahami secara luas ya pada bab ini bagaimana gereja sebagai paguyuban orang beriman, kita akan memahami etimologis gereja itu sendiri. Nah, etimologis itu artinya pengertian secara gamblang ya, secara harafiah dari asal kata. Nah, maka gereja itu berasal dari bahasa Portugis yakni igreja. Nah, ini diturunkan dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Eklesia adalah suatu pertemuan bangsa terpilih di hadapan Allah. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Yunani juga ya, atau dalam bahasa Latin juga saya pikir istilah gereja dipakai ini eklesia. Ya. Eklesia itu apa? Eklesia itu adalah pertemuan bangsa terpilih di hadapan Allah. Nah, ini terjadi ketika pertemuan di Sinai, ya, di mana bangsa Israel menerima hukum dan dijadikan bangsanya oleh Allah. Maka eklesia itu merupakan pertemuan bangsa-bangsa Israel di hadapan Allah, di mana mereka mendapatkan hukum, mendapatkan titah, ya, dan saat itu juga mereka dijadikan sebagai bangsanya oleh Allah sendiri. Nah, maka dari istilah itu muncullah istilah gereja, yaitu sebagai persekutuan umat beriman di seluruh dunia yang terdiri dari jemaat-jemaat setempat dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, terutama sebagai pertemuan ekaristi. Nah, inilah yang ditekankan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 752. Nah, di sini hendak digarisbawahi bahwa gereja itu universal, ya. Gereja itu merupakan suatu perkumpulan umat beriman di seluruh dunia, ya. Nah, di seluruh dunia dan menjadi nyata dalam pertemuan liturgis. Pertemuan liturgis itu pertemuan tata ibadah, ya, tata ibadah, pertemuan bagaimana orang beriman merayakan itu, ya, celebration. Ya. Nah, itu adalah pertemuan dalam sifat liturgis. Nah, maka terutama juga dalam pertemuan ekaristi, ya, ekaristi misa. Nah, maka gereja secara spesifik diartikan sebagai kumpulan jemaat dari orang-orang yang sudah dibaptis, ya, dibaptis secara Katolik secara khususnya, ya. Nah, kemudian disatukan dalam iman sejati yang satu. Nah, iman, liturgi, dan sakramen-sakramen, serta mereka itu ada di bawah satu otoritas yang disebut paus dan para uskup dalam persekutuan dengan paus. Nah, maka di sini bisa kita lihat bagaimana elemen kebersamaan ada dalam diri gereja, dalam tubuh gereja, yaitu apa? Iman,
penyembahan, dan satu kawanan. Iman, penyembahan, dan satu kawanan. Nah, maka tiga elemen gereja itu iman, ya, iman. Nah, maka itu nyata dalam wujud iman sendiri, ya. Nah, maka penyembahan celebration, ya, itu tampak dalam perayaan-perayaan liturgis, ya, perayaan-perayaan liturgis. Serta satu kawanan, artinya kawanan ibaratkan domba, ya, domba itu mereka berjalan satu kawanan, artinya ada satu orang yang memimpin mereka di depan sebagai gembala. Nah, maka satu kawanan itu kita percaya bahwa kita dipimpin oleh dan harus taat kepada satu orang sebagai perwakilan dari Kristus, yaitu Paus sendiri. Nah, maka ketiga elemen gereja itu meneruskan tiga misi Kristus: nabi, imam, dan raja. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana identitas gereja sebagai paguyuban umat beriman, ciri-ciri dan bentuk pelayanannya. Nah, apa sih paguyuban itu? Secara sederhana, paguyuban itu dapat diartikan sebagai itu berasal dari kata guyub, ya, yang artinya akur atau bersama. Maka paguyuban itu adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang sepaham untuk membina persatuan. Ya. Maka gereja itu juga menjadi suatu perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, ya, yang didirikan oleh para rasul atas nama Kristus Allah, dan kita sebagai umat beriman menjadi anggotanya. Nah, maka secara keseluruhan dalam bab ini kita akan melihat tentang gereja sebagai paguyuban, ciri gereja sebagai paguyuban, dan bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Nah, anak-anak, sampai sekian materi kita. Semoga dengan penjelasan ini kalian semakin memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.